Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Setiawan, NIM 19 10 10 3028. Di sini saya akan mempresentasikan static unit testing untuk keperluan UTS mata kuliah IPPL, yaitu implementasi dan pengujian perangkat lunak. Nah, untuk sistem dan aplikasi yang saya ambil ini yaitu sistem aplikasi penginapan, sebuah penginapan, namun secara sederhana, itu sistem sederhana menggunakan Python. Nantinya terdapat fitur-fitur login dan menu untuk menu admin dan menu resepsionis. Oke, untuk review code, untuk langsung aja untuk review code-nya. Di sini ada source code menu login. Sini ada fungsi main. Yang pertama print login untuk indikator ini adalah login. Lalu ada perulangan yang diarahkan ke fungsi login. Nantinya untuk fungsi login nanti ada parameter berupa username dan password. Jadi di sini ada inputan username dan password. Langsung saja untuk mengarah ke fungsi login. Nah, di sini ada source code-nya, yaitu fungsi login. Seperti yang saya katakan tadi, ada parameter inputan user dan input password. Lalu dikoneksikan ke database dengan query seperti berikut untuk mengambil role yang ada pada user tersebut. Lalu query tadi akan disimpan di variable result. Nah, di sini ada pengkondisian untuk variable result tadi. Jika variable result tadi tidak ada, maka akan di return true. Nah, di return true ini akan kembali ke fungsi login. Fungsi main yang ada di awal tadi. Jadi nanti fungsi main tadi akan menampilkan menu login kembali untuk ke fungsi login ini lagi. Lalu jika pengkondisian else, jadi jika ada isinya result tadi, jika ada role-nya, maka akan ada pengkondisian lagi. Jadi jika resultnya sama dengan resepsionis, maka untuk menu resepsionisnya maka akan diarahkan ke fungsi menu resepsionis yang berupa isinya menu resepsionis. Lalu jika untuk role ID resultnya sama dengan admin, maka akan diarahkan ke menu admin. Oke, lanjut. Untuk source code menu resepsionis ini ada fungsi menu resepsionis. Yang pertama, terus ada menu, ada 3 menu, yaitu masukkan transaksi, kedua cek transaksi, lalu ada logout. Untuk inputannya yaitu berupa integer. Jadi di sini ada pengkondisian. Jika menu transaksi sama dengan 1, maka masuk ke masukkan transaksi. Menu masukkan transaksi. Di sini diarahkan ke fungsi insert transaksi. Insert transaksi ini ada di file model. Di sini saya tidak tampilkan karena untuk menu utamanya di sini. Lalu jika menu transaksi sama dengan 2, pengkondisian menu transaksi sama dengan 2, maka akan diarahkan ke total. Total di sini ada cek transaksi. Sama letaknya ada di file model. Di luar file main ini. Lalu jika menu transaksi sama dengan 3, maka akan diarahkan ke main logout, yaitu ke menu login. Nah, jika pengkondisian tadi tidak ada, semua inputan tadi tidak ada, maka akan diarahkan ke else, yaitu print data yang Anda masukkan tidak sesuai. Maka akan diarahkan ke menu resepsionis. Jadi akan diarahkan ke menu resepsionis tadi dengan 3 pilihan menu, masukkan transaksi, cek transaksi, dan logout jika inputan yang diinputkan tidak sesuai. Oke, untuk selanjutnya ada source code menu admin. Karena menu admin ini ada banyak, maka saya bisa pisah. Untuk menu admin di sini ada cek data, insert data, update data, dan delete data. Lalu ada logout yang terakhir. Untuk menu admin ini, setiap
menu ini akan ada 3 data yang akan disuguhkan. Nah, untuk yang pertama, misal untuk satu cek data, jadi cek data ini ada data user, data kamar, dan data transaksi. Oke, langsung saja untuk selanjutnya, jika pengkondisian menu admin sama dengan 1, jadi ini seperti menu resepsionis tadi, untuk inputannya berupa integer. Jika untuk pengkondisian menu admin sama dengan 1, maka akan diarahkan ke pengkondisian menu lagi, yaitu apa sih yang misal yang diinputkan yaitu 1 cek data. Apa sih yang di cek data? 1 data user, 2 data kamar, atau 3 data transaksi. Nanti ada pengkondisian lagi di sini. Pengkondisiannya seperti menu resepsionis. Jadi untuk menu cek sama dengan 1 diarahkan ke data user. Jadi di sini untuk user sama dengan read. Jadi untuk ada model yang namanya read. Jadi read ini cuma membaca data, tidak bisa insert, delete, atau update, cuma membaca. Lalu nanti akan diarahkan ke menu admin. Jadi dikembalikan lagi jika sudah read data. Lalu ada pengkondisian menu cek 2 kamar untuk datanya, lalu cek kamar. Di sini untuk mengecek fungsi cek ada di model. Lalu ada menu cek sama dengan 3. Di sini ada transaksi. Jadi untuk data transaksi di sini apa sih dicek? Read, pakai fungsi read seperti yang pertama tadi. Seperti itu untuk pengkondisiannya. Untuk menu pilihan keempat kembali, jadi untuk kembali ini akan diarahkan ke menu admin kembali. Jadi akan diarahkan ke sini lagi di menu awal. Nah, untuk jika inputannya tidak sesuai dengan perintah, maka akan diarahkan ke pengkondisian else. Jadi data yang Anda masukkan tidak sesuai. Jadi misal data yang diinputkan berupa string atau inputannya 5 atau gimana, itu akan diarahkan ke menu admin kembali. Maka akan diarahkan ke sini, ke atas lagi. Untuk yang kedua ini sama saja, tapi ini untuk kedua ini isi data. Jadi kedua ini isi data, ketiga update data, keempat ini delete data. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 ini sama saja. Cuma yang membedakan ini ada di fungsi di sini, fungsi terakhir. Bisa delete data, ada delete user, delete kamar, delete transaksi. Misal update data, fungsinya update user, update data, update kamar, update admin, seperti itu. Update transaksi, maaf. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu menu logout. Menu logout nanti untuk akan diarahkan ke main. Jadi untuk menu logout ini akan diarahkan ke menu login. Nanti disuruh login lagi untuk logout. Misal ganti akun atau gimana. Nah, kembali lagi jika data-data yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan tampilkan seperti ini. Data yang Anda masukkan tidak sesuai, maaf ini typo, yang Anda masukkan tidak sesuai, nanti diarahkan ke menu admin lagi. Seperti itu. Oke, untuk review code-nya, untuk variabel yang tidak digunakan tidak ada, maksudnya tidak ada. Jadi untuk variabel ini semua digunakan. Misalkan saya contohkan untuk variabel pada fungsi login ini. Jadi misal variabel result ini digunakan untuk menampung hasil dari query seperti itu, yang akan digunakan pada pengkondisian untuk penentuan role seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah kodenya tidak berguna. Jadi semua sistem ini kode semua berguna. Oke, lanjut untuk variabel dengan isi tidak ada. Ada semua, ada isinya, ada berguna semua. Jadi ini menyangkut
untuk yang pertama, review code yang pertama yaitu variabel ada semua, ada isinya. Untuk yang terakhir ada sintak yang salah. Jadi semua benar, untuk sintaknya benar semua. Nah, untuk requirement analysis ini yang pertama sangat disayangkan untuk setiap di sini yang pertama yang sangat penting yaitu tidak ada dokumentasi pada setiap fungsi. Jadi misalkan saya contohkan untuk fungsi menu resepsionis ini. Jadi tidak ada dokumentasi untuk fungsi dan pengkondisian pada source code ini. Semua source code. Jadi ini saya mencontohkan saja untuk fungsi menu resepsionis ini. Jadi tidak ada dokumentasinya. Semua source code tidak ada dokumentasinya. Jadi misal orang lain akan melihat source code ini maka akan kebingungan untuk fungsi menu resepsionis untuk apa. Jadi seperti pengkondisian ini untuk apa. Jadi cuma saya saja yang tahu untuk saat ini. Jadi untuk orang lain maka akan kebingungan jika tidak ada dokumentasi tentang source code ini, kegunaan source code ini. Seperti itu. Untuk yang terakhir terdapat batasan pada inputan. Jadi untuk sistem aplikasi ini sudah ada batasan-batasannya. Jika misal saya contohkan sederhananya, misal jika inputan pada menu resepsionis ini, kembali lagi ke fungsi menu resepsionis ini, jika inputannya tidak sesuai dengan perintah, maka akan ada pengkondisian else. Nantinya akan diarahkan ke menu resepsionis kembali. Nah, jadi ini memudahkan tidak adanya error. Jadi setiap inputan jika tidak sesuai karena inputannya hanya integer. Jadi di sini misalnya inputannya cuma 1, 2, 3. Nah, jika masuk ke 4, bahkan walaupun 4 kan, jadi ada pengkondisian else. Nanti akan diarahkan ke menu resepsionis tadi dan mencetak data yang Anda masukkan tidak sesuai. Itu berlaku juga jika inputannya string. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada test case. Saya sudah membuat test case. Untuk yang pertama, jika login true nanti aspeknya nanti akan menampilkan menu sesuai role user. Terus aktualnya menampilkan menu sesuai role user. Statusnya done. Jadi saya contohkan lagi untuk login. Karena di sini sudah diatur, sudah di handle oleh query ini. Nanti untuk query-nya ini akan ditampil dengan variabel result. Nah, variabel result ini akan dikondisi ada pengkondisian di sini. Jika tidak ada result maka akan dialihkan ke tampilan login. Nah, jika itu loginnya true maka akan ada pengkondisian bahwasanya pencocokan, jadi pengkondisian pencocokan untuk result role-nya ini yang ditampung pada variabel result ini sama dengan apa? Jika sama dengan resepsionis maka akan diarahkan ke fungsi menu resepsionis. Nah, jika role-nya sama dengan admin, maka akan diarahkan ke menu admin. Sederhananya seperti itu. Oke. Untuk test case untuk login fast, maka seperti yang saya bilang tadi, jika menampilkan nanti expect-nya akan menampilkan login user dan password dan aktualnya menampilkan login user dan password. Jadi untuk itu akan dihandle oleh fungsi ini, fungsi main. Nah, ini ada berulangan. Jadi jika loginnya tidak sesuai, jika nanti di sini akan ada inputan, nanti diarahkan ke fungsi login ini. Nah, untuk kembalinya ke fungsi main tadi, itu akan dihandle oleh ini, if not result return true. Jadi jika tidak ada result, tidak ada role yang sesuai dengan user, maka akan diarahkan kembali ke
perulangan yang ada di fungsi main. Nanti ada alert username dan password yang Anda masukkan salah. Jadi disuruh login lagi, kembali lagi, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu menu. Untuk test case menu sama dengan 2, nanti akan expect-nya menampilkan data. Saya contohkan untuk menu resepsionis biar gampang menu resepsi ini. Nah, misal menu jika inputannya sama dengan 2, maka nantinya akan menampilkan data seperti itu. Setelah menampilkan data akan kembali ke menu resepsionis kembali. Nah, jika untuk test case yang terakhir ada menu dengan wrong. Misal salah, menunya salah, inputannya salah. Mungkin berupa misal saya contohkan di menu resepsionis ini. Jadi kan inputannya cuma ada 3, 1, 2, 3. Misal di sini si user menginputkan angka 4. Nantinya akan dikondisikan oleh else. Jadi nanti ada alert data yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu akan kembali ke menu resepsionis kembali. Itu juga berlaku jika inputannya berupa string. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada control flow grafiknya. Oke, cukup sederhana di sini. Dimulai dengan menampilkan menu. Jadi saya sederhanakan di sini untuk control flow-nya menampilkan menu. Jadi ada check data, isi data, update data, delete data. Lalu ada inputan menu. Nah, setelah inputan menu akan pengkondisian. Jika pengkondisiannya cek data 1, maka akan dialihkan ke fungsi cek data. Jika insert data, maka akan dialihkan ke tambah data, fungsi tambah data. Jika pengkondisiannya update data, maka jika inputannya update data, maka akan dialihkan ke fungsi ubah data. Jika pengkondisiannya delete data, akan dialihkan ke fungsi hapus data. Jadi untuk control flow-nya itu cukup sederhana. Jadi seperti itu. Cukup hanya mengandalkan pengkondisian cukup sederhana. Oke, sekian dari saya untuk static unit testing secara manual ini untuk memenuhi mata kuliah IPPL. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.